Hukum tabur tuai. Alkitab mencatat ada 9 hukum kelimpahan yang diberikan Tuhan dilakukan oleh orang-orang percaya untuk membangun keuangannya dengan benar, sehingga berkat daripada Tuhan, yaitu keuangan, dapat dipakai untuk memuliakan Tuhan dan masuk di dalam rancangan Tuhan membangun kerajaannya di bumi ini. Ada 9 hukum kelimpahan yang dicatat oleh Alkitab. Yang pertama adalah buah sulung. Yang kedua, persepuluhan. 3, memiutangi Tuhan. 4, tabur tuai. 5, hidup dalam disteni. Yang keenam, kerajinan. 7, hidup orang yang diberkati. Yang kedelapan, menjadi terang. Yang kesembilan terakhir, janji dengan seorang bapa rohani. Hukum tabur tuai merupakan satu hukum yang ditetapkan oleh Allah di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, mereka diberikan satu hukum, yaitu hukum tabur tuai. Sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa berada di dalam Taman Eden dan mereka hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka tinggal menikmati segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Namun ketika mereka jatuh ke dalam dosa, Allah menetapkan satu hukum, yaitu hukum tabur tuai. Firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 mencatat hal itu. Dikatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Prinsip berlakunya hukum tabur tuai ini dikatakan oleh firman Tuhan, ada sebuah ketetapan bahwa manusia yang menabur dan Tuhan yang akan menumbuhkan dan memberi berkat. Alkitab memberikan satu catatan di dalam Kejadian pasal 26 ayat yang kedua. Dikatakan firman Tuhan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Di dalam bagian ini jelas bahwa ketika seseorang menabur, maka Allah lah yang berotoritas akan memberikan hasil dari taburan yang sudah dilakukan oleh manusia. Ketika kita memperhatikan konteks ini, Ishak menabur di dalam musim yang tidak baik. Namun firman Tuhan berkata, walaupun situasi waktu itu adalah musim yang tidak baik, yaitu musim kemarau, tetapi firman Allah berkata, oleh karena Ishak diberkati oleh Tuhan, akhirnya taburannya berbuah 100 kali lipat. Ini kalau di persen 1000%. Hukum tabur tuai sesuatu yang pasti terjadi sesuai dengan apa yang ditabur. Ketika kita berbicara tentang hukum tabur tuai, sebenarnya ini tidak hanya di bidang ekonomi ataupun finansial. Karena firman Tuhan berkata, hukum tabur tuai ini berlaku di dalam seluruh aspek kehidupan manusia di dunia ini. Galatia 6 ayat 7-8 dikatakan oleh firman Tuhan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup
yang kekal dari Roh itu. Kita membicarakan pada kesempatan ini tabur tuai dalam keuangan atau harta benda, karena kita sedang membicara tentang hukum kelimpahan di dalam finansial atau keuangan. Di dalam area kehidupan kita sehari-hari, itu memang harus dibangun. Untuk melihat, menabur di dalam kehidupan finansial, kita akan membacanya dari satu bagian firman Tuhan, dari 2 Korintus pasal 9, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Saya mengajak kita untuk membaca bagian ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, kekasih Kristus, bisa melihat dari bagian firman Tuhan di dalam Alkitabnya masing-masing. Saya mempersilakan untuk dibuka dulu. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Ya, sebenarnya perikopnya sampai ayat yang ke-15, tapi saya membaca sampai ayat yang ke-11. Judul firman Tuhan dalam perikop ini, memberi dengan sukacita. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Dari bagian firman Tuhan ini ada beberapa hal, prinsip yang sangat penting dari catatan Alkitab yang sudah kita baca di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Yang pertama, setiap orang yang menabur pasti menuai. Itulah yang disebutkan di dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dan juga Lukas 6 ayat 38. Firman Tuhan berkata, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Di dalam Lukas 6 ayat yang 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca ini sangat jelas bahwa setiap orang yang menabur, ia pasti akan menuai. Seberapa taburannya, itulah yang akan ia tuai. Namun firman Tuhan memberikan pernyataan kepada kita dalam kisah Ishak tadi, Tuhan akan bisa melipat kali gandakan apa yang ditabur oleh kita sebagai orang-orang yang percaya, yang hidup dalam hukum kelimpahan, yaitu dengan satu hukum yang sedang kita bicarakan, tabur tuai. Itu artinya Tuhan, Allah kita adalah Allah yang maha adil. Apapun yang kita lakukan dan secara khusus dalam finansial kita, ketika kita menabur, maka Tuhan pasti akan menumbuhkannya
bahkan dikatakan dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, melipat kali gandakan, sampai dikatakan 100 kali lipat. Dan firman Tuhan di bagian yang lain berkata juga ada buah sampai 60 kali lipat, 30 kali lipat. Itu artinya bahwa hukum-hukum yang Tuhan tetapkan itu pasti akan terjadi. Yang kedua, prinsip yang kedua, yaitu memberi dengan benar dan berkenan kepada Tuhan, itulah yang Tuhan kehendaki. Di ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dikatakan hendaklah, artinya Tuhan sedang memerintahkan kepada setiap orang itu masing-masing memberi. Dalam arti setiap pribadi, taburan itu dilakukan oleh setiap pribadi orang, sehingga setiap orang masing-masing akan menuai. Dan Alkitab mengatakan kepada kita dalam bagian ini bahwa ada hal yang sangat penting ketika seseorang memberi. Dikatakan di sini sikap hati. Ketika kita membaca bagian ini tadi dikatakan ada beberapa hal. Yang pertama adalah kerelaan hati. Kerelaan hati ini dikatakan lawan dari paksaan. Jadi orang ketika memberi, karena konteks memberi di dalam pembacaan kita adalah konteks memberi, menabur dalam memberi persembahan. Dikatakan di sini seseorang harus memberi dengan kerelaan hati, bukan dengan paksa. Kemudian yang kedua, dengan sukacita, bukan dengan sedih. Artinya, ketika seseorang memberi dengan hati yang rela, dengan hati yang tulus, dengan sukacita, tentu hal itu dilakukan oleh karena orang itu mengucap syukur kepada Allah karena ia sudah diberkati oleh Tuhan dan ia memberi dengan sukacita, memberi dengan hati yang tulus atau dalam kerelaan. Dan Tuhan merindukan setiap anak-anak Tuhan memberi dengan hati yang rela dan juga penuh sukacita. Kemudian prinsip yang ketiga, di dalam bagian ini dari ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11 dan bahkan sampai ayatnya yang ke-15. Berkat bagi orang yang memberi. Dikatakan Allah melimpahkan segala kasih karunia. Nah, inilah berkat terbesar yang diterima oleh orang-orang yang menabur. Inilah berkat yang diberikan oleh Tuhan terbesar bagi kehidupan orang-orang yang menjalankan hukum kelimpahan, yaitu melimpahkan segala kasih karunia-Nya. Tanpa kita melakukan tabur tuai pun, kita sudah berada di dalam kasih karunia Tuhan. Kita sudah diselamatkan dengan cuma-cuma, bukan oleh karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh karena Kristus Yesus memberikan anugerahnya bagi kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita dalam kehidupan ini menikmati, menerima berkat anugerah keselamatan kekal. Namun di dalam kehidupan kita setiap hari, ketika seseorang melakukan hukum tabur tuai, berkat yang dijanjikan Tuhan pertama adalah Allah melimpahkan segala kasih karunia. Kemudian yang kedua, berkecukupan dalam segala hal. Amin. Inilah yang menjadi berkat kita sebagai orang yang menabur dengan sukacita, menabur dengan hati yang tulus, dengan kerelaan. Dikatakan di sini kita senantiasa
dicukupkan dalam segala sesuatu. Ini berarti bukan hanya membicarakan tentang kehidupan finansial kita. Kalau dalam segala sesuatu artinya dalam kesehatan kita, dalam semua rencana-rencana kita, dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam seluruh apa yang ada dalam kehidupan kita. Ketika seorang taat, setia, dan hidup dalam hukum tabur tuai dengan sukacita, dengan kerelaan, berkat Tuhan dikatakan di sini berkecukupan dalam segala sesuatu. Kemudian bahkan dikatakan berkelebihan dalam segala kebajikan. Dalam pelbagai kebajikan, Tuhan akan memberikan itu sebagai sesuatu yang melimpah, sesuatu yang meluap ketika kita melakukan hukum tabur tuai ini. Dan yang sangat menarik juga dikatakan secara materi. Di ayat yang ke-8, Allah menyediakan berkat materi. Dikatakan dengan istilah benih bagi penabur. Saya membayangkan apa sih yang dimaksud benih untuk menabur? Bagaimana kalau orang yang tidak di dalam dunia pertanian? Orang yang bekerja. Benih itu apa? Ya, kalau saya memikirkannya itu seperti modal. Jadi modal. Ketika seorang menabur di dalam sukacita, di dalam ketulusan, di dalam kesukarelaannya, sebenarnya ia sedang membuat sebuah modal dalam kehidupannya. Dikatakan di sini orang yang bekerja diberi modal, benih bagi penabur. Dan kembali Allah menyatakan dilipat gandakan. Jadi hasil dari menabur itu dilipat kali gandakan. Bahkan tadi ketika Ishak menabur dalam musim kemarau dan Allah memberikan hasilnya karena ia diberkati sebanyak 100 kali lipat. Jadi berkat kita bukan semata-mata tergantung dari apa yang kita lakukan. Tapi berkat kita adalah berkat yang dianugerahkan Tuhan di dalam berkat kasih karunia. Kemudian dikatakan juga Allah menyediakan berkat materi, roti untuk dimakan. Apa yang dimaksudkan roti untuk dimakan? Ketika kita berbicara tentang roti untuk dimakan, ini berarti berbicara tentang makanan atau kebutuhan pokok. Ketika seseorang menabur, dikatakan di sini ia akan disediakan roti untuk dimakan. Artinya tersedia pangan ataupun kebutuhan pokok yang Tuhan akan siapkan. Dan di dalam ayat yang ke-9 tidak saja berkat materi, dikatakan ada berkat menikmati kebenaran tetap selama-lamanya. Kemudian di ayat yang ke-10 ada berkat diperkaya dalam segala kemurahan. Artinya tahu-tahu ada orang, ada suasana, ada acara, ada sesuatu yang Tuhan desain untuk memberkati kehidupan kita. Dan kita tidak pernah merencanakannya dan kita tidak pernah mengusahakannya. Dikatakan di sini diperkaya dalam segala berkat kemurahan. Oleh karena itu, hukum tabur tuai dengan memberi, dengan sukacita, dengan hati yang tulus ikhlas, dengan seluruh keleraan kita, ini akan membawa berkat yang begitu luar biasa sebagaimana Tuhan sudah menjelaskan. Dan juga tidak saja membuat kita diperkaya dalam kemurahan seperti ayat yang ke-10, ayat yang ke-10 dan ke-15 dikatakan juga ini akan membangkitkan syukur kepada Allah. Dan di ayat yang ke-13 memuliakan Allah. Jadi hukum tabur tuai itu tidak semata-mata berhubungan dengan turunnya berkat Tuhan dalam kehidupan kita, baik secara rohani dalam segala sesuatu dan juga di dalam kehidupan materi. Tapi ketika seseorang menabur
dalam sukacita dan kerelaan hatinya, dikatakan oleh firman Tuhan, itu membangkitkan syukur kita kepada Allah dan juga memuliakan Allah. Kemudian prinsip yang keempat, bagaimana supaya kita menuai dengan baik. Ada dua hal yang akan dilakukan oleh setiap orang percaya supaya ia menuai dengan baik. Yang pertama, ia harus rela berkorban. Artinya, kitab Mazmur 126 ayat yang kelima dan keenam berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ada begitu banyak orang, mereka rindu untuk menuai, tetapi mereka tidak pernah menabur. Mereka tidak pernah berkorban. Berkorban di dalam pekerjaan Tuhan, berkorban untuk membantu orang lain, melakukan segala sesuatu yang terbaik. Mereka hanya rindu untuk menuai. Tetapi firman Tuhan berkata, hukum tabur tuai adalah satu hukum yang ditetapkan oleh Allah. Setiap orang yang melakukannya, ia pasti akan mendapat apa yang Tuhan akan beri sebagai keadilannya Tuhan. Dan di sini bukan semata-mata kita mengejar materi, tetapi firman Tuhan katakan di dalam bagian ini, supaya setiap orang hidupnya rela berkorban, baik bagi orang lain, baik bagi pekerjaan Tuhan. Ia harus melakukan sesuatu dengan sikap rela berkorban. Kemudian bagaimana menuai dengan baik yang kedua? Harus tekun dalam proses. Harus tekun dalam proses. Artinya seseorang tidak langsung menerima segala sesuatu sesuai dengan apa yang ia pikirkan. Tuhan mau supaya kita hidup menabur, hidup di dalam hukum kelimpahan ini dengan hidup kita yang tetap setia, tetap tekun di dalam proses. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ini sangat jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Menuai dengan baik selain rela berkorban, yang kedua kita tekun di dalam prosesnya. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita hidup di dalam Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan, dan salah satunya adalah hukum tabur tuai. Di dalam kehidupan kita, Tuhan mau supaya kita menabur dengan rela berkorban. Firman Tuhan mengatakan tadi dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai 6, dengan mencucurkan air mata sambil menangis tetap menabur. Artinya jangan menunggu segala sesuatunya baik baru kita menabur. Menaburlah dalam segala situasi yang sedang kita hadapi hari ini, supaya kita akan melihat firman Tuhan katakan tadi, kasih karunia yang melimpah, diberi kecukupan, kemurahan Tuhan akan berlaku dalam hidup kita, dan Tuhan akan dimuliakan, dan itu akan membangkitkan syukur kita kepada Tuhan. Dan tema kita dalam doa dan puasa yaitu mati-matian, gila-gilaan, dan habis-habisan, itu akan membawa kita kepada satu realita yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan menabur. Saya tidak tahu dalam kehidupan setiap orang pada saat ini, tapi yang Tuhan mau supaya kita menabur dengan hati yang sukacita,
menabur dengan hati yang tulus, menabur dengan hati yang murni, bukan supaya kita mendapat berkat, tetapi menabur karena kita mengucap syukur atas segala anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, berbahagialah, lebih berbahagia orang yang memberi daripada orang yang menerima. Apa artinya? Ketika seseorang memberi, berarti ia sudah diberkati banyak. Itu sebabnya ia memberi. Dan itu yang pertama. Tetapi ada orang yang tidak menunggu ia diberkati banyak, karena hatinya meluap-luap, syukurnya kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, maka ia melakukan tabur tuai itu. Dan inilah yang Tuhan mau rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Setiap orang yang menuai, menabur, pasti akan menuai. Setiap orang menuai, sebelumnya ia sudah menabur. Ada satu kisah yang terjadi suatu ketika. Ada seorang mahasiswa, ini mahasiswa kedokteran, dia tidak bisa membiayai kuliahnya dari orang tua, ataupun orang tua tidak bisa membiayai kuliahnya. Mahasiswa ini adalah orang yang tidak berada, tetapi dia punya cita-cita yang besar. Kemudian karena tidak ada beasiswa yang dia dapatkan juga di masa lalu, kalau mungkin sekarang ada banyak beasiswa bagi orang cerdas, tetapi di masa itu kalau orang cerdas belum tentu ada beasiswa. Kemudian mahasiswa ini bekerja sambil kuliah di sebuah kota kecil. Waktu dia bekerja, dia berjualan. Tapi di hari itu dia tidak mendapat hasil sama sekali. Dan karena ia sudah capek, haus, dan lelah, akhirnya dia memberanikan diri untuk mengetok pintu satu rumah dengan maksud kalau ada kebaikan bisa memberikan ia secangkir air putih. Kemudian si pemuda ini dia akhirnya memberanikan diri dan dia mengetok. Waktu dia mengetok, keluarlah seorang ibu dari dalam rumah itu. Dengan rasa malu, dia berkata, "Ibu, bisakah menolong saya untuk memberikan air putih?" Kemudian ibu itu masuk. "Oh, silakan. Tunggu dulu, duduk di situ." Ibu keluar dari dapur dan dia membawa satu cangkir susu murni yang begitu segar. Kemudian si mahasiswa kedokteran ini yang adalah sedang berjualan yang tidak dapat apa-apa di hari itu, dia minum dan kembali segar. Kemudian dia pergi. Satu waktu 30 tahun sesudah itu, maka ibu ini mengalami sakit. Waktu dia sakit, dia diobati di kota kecil itu, tapi tidak kunjung sembuh. Akhirnya dia dirujuk ke satu rumah sakit di sebuah kota yang sangat besar. Dan waktu dia di sana, dia sudah tidak sadarkan diri. Nah, ketika dia diobati di rumah sakit di satu kota besar itu, dia
begitu lama di sana. Dan di waktu itu juga biaya rumah sakit tidak bisa ditanggung oleh pemerintah seperti di masa-masa sekarang. Itu kira-kira tahun 1854 sampai 1943. Dan akhirnya wanita ini sembuh. Dan dia begitu memikirkan biaya rumah sakit yang begitu besar selama ia di rumah sakit di kota besar itu. Kemudian ketika dia mendapat biaya rumah sakit itu, dia berpikir sekalipun dia menjual seluruh kekayaan yang dia punya, itu tidak sanggup untuk membayar rumah sakitnya. Tetapi hal yang membuat dia kaget, kemudian waktu dia diberikan seluruh rincian biayanya yang begitu besar, dan di akhir dari semua rincian biaya itu dikatakan sudah lunas dengan secangkir air susu murni. Si ibu tidak tahu ketika dia tidak sadar, waktu anak yang dulu dia adalah seorang dokter spesialis yang sangat terkenal di kota itu, di kota besar ini. Dan akhirnya dialah yang membiayai seluruh biaya perawatan ibu tadi. Artinya dalam sebuah proses yang panjang, ibu itu tidak pernah berpikir bahwa ia sudah menabur dan akan menuai. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan ibu itu. Dan itu terjadi dalam satu kisah yang di dalam kehidupan seorang dokter yang bernama Howard Kelly. Dan inilah satu gambaran bagi orang yang menabur. Kemudian dikatakan tadi bahwa menaburlah walaupun sambil mencucurkan air mata, walaupun sambil menangis, tetaplah menabur. Dan saya mengakhiri dengan satu kisah. Setiap taburan sekecil apapun pasti akan berdampak. Satu ketika di Philadelphia, di satu gereja, yaitu gereja Baptis, pada suatu hari ada satu gereja kecil yang berada di Philadelphia. Di situ ada ibadah sekolah minggu. Kemudian mereka ibadah, karena rumah ibadah itu kecil, akhirnya penuh sesak. Datanglah seorang anak kecil yang datang beribadah. Kemudian dia melihat penuh sesak, kemudian dia mau lari untuk kembali pulang. Tetapi Pak Pendetanya panggil-panggil dia, kemudian dicarikan tempat duduk, tidak dapat. Akhirnya sambil dipanggil Pak Pendeta, anak kecil ini ikut ibadah sekolah minggu. Nah, kemudian setelah ibadah, Pak Pendeta bilang sama dia, anak ini, "Nak, kita nanti akan bangun gereja yang besar. Ya, sekarang kita berdoa supaya kita mendapat dana untuk membangun gereja yang besar, sehingga semua yang datang kebaktian anak-anak dapat tempat duduk." Ya, itulah hal yang dikatakan oleh Pak Pendeta. Kemudian tidak berselang
hampir 3 tahun, akhirnya anak ini meninggal. Ketika dia meninggal, Pak Pendeta menguburkan anak ini. Waktu dia dikuburkan, setelah acara pemakaman, setelah semuanya selesai, kembali normal, maka ibu dari anak ini datang kepada Pak Pendeta. Dia bilang, "Pak, saya membawa tabungan. Rupanya ada celengan anak kecil tadi. Semenjak dia mendengar bahwa akan membangun gereja yang besar, semenjak itu dia membuat celengan. Tapi celengannya tidak seberapa. Dengan celengan yang diberikan oleh anak ini, kemudian Pak Pendeta tidak melihat jumlahnya. Dan dia sangat terharu dan juga roh Tuhan bekerja luar biasa. Sehingga di hari Minggu setelah celengan itu diberikan oleh ibunya, maka Pak Pendeta mengumumkan di jemaat, kita akan mulai membangun gereja. Memang selama ini kita belum mengadakan aksi dana, tapi ini kita memulai aksi dana dengan celengan anak yang sudah meninggal itu. Kemudian dengan spontan di hari itu, seberapa tabungan yang diberikan itu, ada seorang yang angkat tangan. Dia mau menukar semua tabungan anak itu, dan dia katakan, saya memberi $1.000. Dan kemudian yang lainnya juga angkat tangan, dan akhirnya terkumpullah dana yang begitu banyak. Sehingga mereka bisa membangun gereja baptis di Philadelphia, dan juga bahkan mereka dari gereja ini berdiri satu universitas yang besar. Dan itu dimulai dari seorang anak kecil yang walaupun dia tidak menikmati apa yang ditaburnya, dia akhirnya menjadi berkat yang besar, membawa dampak yang besar, tidak saja bagi gereja, tetapi bagi kota, bahkan berbagai tempat dari gereja yang membuka sebuah universitas yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengakhiri renungan kita firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya mau mengajak, marilah kita menabur, tidak menunggu waktu yang baik. Teruslah menabur, maka Allah yang akan memberkati dan menumbuhkannya, melipat kali gandakannya dalam kehidupan kita. Shalom.